Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aldo Sahri Putar 24. Sebelum nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman Anda. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya video-video dari saya muncul ke beranda Anda. Sekian, terima kasih. Sebelum saya wawancara Pak Bustaman, kita lihat dulu kisahnya. Anda suka makan masakan Padang? Makanan khas Indonesia ini banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan untuk menikmatinya pun tidak sulit, karena keberadaan rumah makan Padang tersebar di seluruh Indonesia. Dari sekian banyak rumah makan Padang, salah satunya yang terkenal adalah Rumah Makan Padang Sederhana. Pendiri Rumah Makan Padang Sederhana adalah Pak Bustaman. Pria asal Lubuk Jantan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini merantau meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1955 untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia sempat tinggal di Jambi dan menjadi penjual rokok, pedagang asongan, dan bahkan tukang cuci piring di sebuah warung makan. Pak Bustaman kemudian hijrah ke Jakarta dan mencari peluang yang lebih baik. Berbekal pengalamannya bekerja di warung makan, ia kemudian belajar memasak dan memulai usaha rumah makan Padang dengan menggunakan gerobak sederhana pada tahun 1972 di daerah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti, usaha rumah makan Padang Sederhana milik pria yang hanya 2 tahun mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ini. Tidak hanya itu, secara rutin ia juga mengunjungi cabang-cabang rumah makan sederhana miliknya untuk melihat langsung sistem kerja karyawan serta kualitas makanan yang dihasilkannya. Kedepannya, ia masih terus berencana membuka cabang-cabang baru rumah makan sederhana di seluruh wilayah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, kali ini saya akan mewawancarai pengusaha rumah makan restoran sederhana bersama Pak Haji Bustaman, ya Pak? Iya. Bisa kan Pak ceritakan sejarah rumah makan sederhana itu Pak? Oh ya, boleh? Sejarah awal asal-usul nama sederhana gitu. Oh, jadi gini, nama sederhana ini saya dulu di Jakarta mau jualan nasi di Bendungan Hilir, di kaki limo, pakai gerobak. Ya. Nah, jadi karena kita di kaki limo, apalah merek yang bagus nih? Ya mungkin sederhana baiklah. Karena kita di kaki limo kan? Iya. Nah, dapatlah nama sederhana. Karena waktu itu aku juga bekerja di rumah makan sederhana di Palimo. Di Jambi? Ya, Palimo Tembesi kan? Iya. Jadi aku ambil lah namanya sederhana itu. Biar lebih singkat itu Pak? Ya, jadi sesuai kan gitu. Dengan kita jualan nasi di gerobak, dengan nama sederhana kan cocok kan? Iya. Itu terciptanya Asal-usul nama sederhana. Ya. Jadi alhamdulillah tahun 72 aku mulai jualan nasi di kaki limo yang pakai gerobak itu, kasihlah namanya sederhana. Iya. Tahun 72 kan? Iya. Kemudian tahun 75 aku mulailah mencari tempat untuk rumah makan di Roxy. Nah, 3 tahun berselang di situ terbongkar lagi itu di Roxy. Itu dengar-dengar pernah digusur oleh preman ya Pak? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau di Roxy itu enggak. Itu karena tempat itu dipakai untuk orang membangun Roxy Mas.
Oh iya. Nah, Roxy Mas waktu itu jual HP-HP ini kan. Iya. Nah, zaman itu tahun 75 itu. Nah dibongkar situ, aku pindahlah ke Rawamangun. Oh iya. Nah itu tahun 78. Tahun 78 pindah ke Rawamangun. Nah sehingga sampailah sekarang Serhana pusatnya itu di Rawamangun. Iya. Ya. Nih saya dengar-dengar di media sosialnya Pak, Bapak ini merantau di usia 12 tahun ya Pak? Usia 13 tahun. Oh usia 13 tahun. Iya. Itu gimana ya Pak? Usia 13 tahun itu udah kepikiran merantau itu Pak? Nah jadi Bisa gini, diceritain? waktu itu bapak aku merantau ke Taluk Kuantan. Iya. Motong karet di situ. Oh pernah juga jual sebagai kerja penyedap karet? Iya, penyadap karet. Iya. Ya, aku di Taluk Kuantan. Nah, jadi nyadap karet lah di sana itu tahun 54, kan? Iya. Tahun 53 itu di gunung namanya, ya, Gunung Towar. Nah, tahun 55 itu tahun 55 aku berangkat pulang kampung Ke Sumatera Barat? ya ke Iya. Lintau kan. Nah tahun 55 itulah aku berangkat ke Jambi tahun 55 akhir kan. Iya. Aku berangkat ke Jambi, sampai di Jambi aku tepatan sana paman ya. Iya. Paman Haji Syukur. Nah itulah paman aku cuma satu-satunya itu kan. Ya dia aku ikut dia lah di sana. Apa kerja aku di situ waktu itu jual jagung rebus. Oh iya, pernah juga dengar Pak. Jagung rebus. Jual jagung rebus. Ya aku jualan lah. Aku jajokan lah ke pasar kan. Iya. Direbus jagung itu di bawah jembatan Sungai Asam itu kan. Iya. Jual ke pasar Jujung lah pakai panci kan. Jagung rebus, ange-ange, Iya. jagung rebus, Itu ange-ange. dengar-dengar juga pernah juga jualan rokok ya Pak? Nah, jadi habis musim jagung, Iya. habis musim jagung, aku itu jadi kenek. Kena angkot. Opletnya. Oh iya. Nah, sana oplet namanya kan. Nah, jadi kenek selama berapa bulan gitu, dapatlah gaji Rp10 Iya. sehari. Jadi kenek kan. Nah, sekali makan itu Rp2,5. Iya. Seringgit namanya kan. Nah, jadi sisa itu aku tabungin lah. Aku tabungin. Nah, jadi tahu aku buka tabungan tuh dapatlah sampai 300. Itu dengar-dengar uang hasil rumah makan Bapak itu pernah dibawa pembantu ya Pak? Oh iya. Itu. Nah, itu pertama kali itu ya, pertama kali jualan nasi. Jadi terus ceritanya kan aku di Jambi itu ya macam-macam lah kerjaan kan. Iya. Jadi kenek. Terus setelah aku buka tabungan dapatlah 300, aku jualan rokok lah kan. Iya. Pakai rokok pakai apa nih? Yang pakai kotak itu kan? Iya, iya Pak. Nah, pakai kotak, jajo lah kan, rokok. Nah, itu kan? Iya. Ke pelabuhan kan. Nah, setelah itu aku udah dapat modal juga. Nah, cobalah jualan di kaki limo gitu kan. Jualan kaki limo pakai kotak, pakai meja gitu kan. Numpang di kaki limo gitu. Selang berapa lama kakakku nyusul dari Tembilahan ke Jambi kan. Nah, abang rokoknya listrik, flyer,
double as gitu kan. Iya. Jadi habis lah Duitnya. habis rokok tadi kan. Akhirnya motong karet lagi di Jambi itu. Motong karet di kaos namanya kan. Iya. Nah, motong karet di kaos. Jadi karena abang ini main tangan, aku lari dari dia. Iya. Aku lari tempat makcik aku kan, Haji Rashida almarhumah. Nah, namanya di Duren Nuncuk. Iya. Ya, di Duren Nuncuk, di dusun lah kan. Nah, disitulah aku belajar jualan nasi. Oh, asal usul Bapak jualan nasi ya? Iya, jualan bekerja gitu ya. Iya, bekerja nasi. Bekerja mau makan. Umur udah 15 tahun gitu itu kan. Nah, setelah itu tahun 60 aku pindah ke Jambi. Pindah ke Jambi ya? Pindah ke Jambi lagi, kota Jambi kan, tahun 60. Jualan rokok lagi. Iya. Kaki limo.